chairman MotoGP Mandalika bilang bahwa hosting fee harus dibayar sebelum tanggal 27. GP-nya minggu depan. Iya, Karena GP-nya balapannya 29. Wah, dan mereka lagi ngelobi untuk pihak Dorna Sport itu untuk Cicilan. iya, pay later. Pay later. Nih NTB nanti Tuhan bantu, namun tidak banyak, nunggu tahun berikutnya. Oh wow, this is so good. Oh wow, Pinter ya? keren. Nanti sih. Tuhan bantu, namun tidak banyak. Kak C, the best. Apa itu kantin kejujuran? Kantin Menjual kejujuran bukan? kantin yang diharapkan para pembelinya itu jujur. Orang mana? Halo, kembali lagi di Unfiltered bersama gue Tirta. Dan gue Vincent. Nah, langsung aja ya, nggak usah basa-basi. Nggak usah basa-basi. Udah capek. Ada basa-basinya. Ada basa-basi juga nggak, viewersnya nggak naik anjing. Lumayan. Oh, lumayan. Karena ngebahas seks. Oh, ngebahas seks. Nah, ngomong-ngomong tentang OnlyFans yang minggu lalu. Iya bener lagi. Ya kan? Iya bener. Nah, kita tuh ingin berterima kasih dulu terhadap orang-orang yang udah nyawer kita di platform kita apa sih? Bukan OnlyFans ya? Apa namanya? Social Buzz. Jadi Buzz. Social Buzz itu kayak OnlyFans tapi untuk content creator yang pinteran dikit lah. Oh? Enggak juga ya. Kalau kita pintar kita udah doing porn kali. Iya. Enggak ya? Kalau kita pintar kita udah pamer tete kali. Enggak. Jadi buat teman-teman yang udah nyawer kita di Social Buzz, terima kasih. Ini udah beberapa orang yang masuk. Bentar dulu. Sebentar. Kenapa kita minta disawer? Kenapa? Emang kita butuh duit? Iya butuh itu satu. Karena Tapi kita kan BU. Betul. Tapi kan itu langsung ada pertanyaan selanjutnya. Big Alpha tuh dapat duitnya dari mana sih? Iya. Udah pernah kita bahas? Belum pernah kan? Belum. pernah. Kamu cerita. Paling gampang tuh Big Alpha itu dapat duitnya dari endorsement, placement ya. Placement Di karena kita Instagram punya kan sosial yang, media. Yang lumayan itu. Jadi kalau brand-brand pengen masuk tuh bayar di sana gitu. Yang lain tuh kita di belakangnya ada creative agency-nya lah di belakang gitu. Nah, jadi kalau kalian lihat hasil-hasil kerja Big Alpha itu seringnya nggak kelihatan mereknya tuh Big Alpha karena kita kerjain untuk brand lain gitu. Betul. Nah, pertanyaannya kenapa kita minta disawer, Chen? Kenapa? Pertama kita BU, yang pertama. Yang kedua adalah analisisnya itu supaya kita stay independent. Oh. Jadi the biggest stakeholder of our business itu adalah followers. Anjay. Oh gitu. Enggak. Belum ya, masih jauh sampai sana. Masih jauh. Intinya adalah biar ada hubungan dua arah antara kita dan followers gitu gak sih? Oh iya. Menurut lu kenapa? Ya nggak apa-apa. I think kalau menurut gue mulai membiasakan aja sih, karena kan kayak kita nggak pernah ngecas untuk konten-konten kita, Iya. kan gitu. Tapi di belakangnya kan ada tim yang mengerjakan Butuh makan. pagi, siang, sore, malam bekerja, terus weekend juga bekerja gitu kan. Jadi ya kalau teman-teman ngerasa bahwa teman-teman mendapat value added dari konten kita, monggo gitu kan. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa. Dan itu menurut gua salah satu bentuk edukasi juga sih untuk masyarakat Indonesia lebih luas untuk mulai terbiasa membayar konten. Paid konten. Nah, karena kalau lu mendapatkan konten yang gratis, Iya. ya produknya bukan konten, yang produknya ada lu. Gitu. Betul. Jadi misalnya lu buka situs portal berita sekarang, lu pernah nggak sih buka situs portal berita sekarang? Pain in the ass banget. Lu harus berapa kali nge-close ads baru bisa dapat kontennya. Betul. Dan dapat konten yang hanya mungkin kayak beberapa kata doang. Betul. Harus masuk ke page berikutnya gitu kan. Itu konsekuensi dari kita nggak mau bayar. Dan itu lu produknya lu gitu. Lu yang dijual ke advertiser gitu. Dan di Big Alpha kan kalau lu baca konten-konten Big Alpha tuh iklannya nggak kelihatan. Bukan dibilang nggak ada ya, nggak kelihatan gitu. Baca yang sawer sama pesannya. Oh ya, kita kasih shout out dulu lah kayak Shout Speed. out. Ada berapa? Kalau kemarin kan Miss Braid sebulan dapat $200,000. Dapat 3M. 3M. Kita dapat berapa nih sebulan? Berapa nih totalnya nggak kelihatan? Hah? Berapa totalnya? Coba. 300.000 adalah ini. 300.000 lah nih, 25, 50, 20, 15, 200. Oh ini 200, ada yang ngasih 200.000 cuy. Buat beli makannya Olive sama Nami aja kurang, Pak. Iya, ini buat mandiin Olive kurang nih, buat apa? Kucing kita. Ada 10.000. Ada yang namanya Emmy. Emmy nominalnya jangan disebut. Gak usah. Ya, thank you Emmy. Ini semoga selalu objektif Min. Aku suka kontennya ngerangkumin bintang-bintang nih paling nggak tahu dan super detail. Oke, terima kasih ya. Terus ada yang lain nggak ngasih komen nih? Yang ada yang ngasih Suni Bian. Thanks Big Alpha udah promosi Binusian dari seleb sampai startup binus ready kok katalognya. Oh, Binusian. Oh, Binusian. Oke. Kita nggak ada alumni binus di sini ya padahal ya. Alumni binus belum ada. Nggak ada ya. Ya alumni binus sawer yang banyak. Ini yang lain yang ngasih paling gede 200.000. Samuan namanya. Namanya Samuan, hamba Allah. Hamba Allah. Iya ya. Dia bilang semangat.
Terus ada yang di bawahnya someone thanks. Oke, jadi buat kalian yang pengen nyawer, nanti kita kasih linknya lah ya. Di mana? Di Instagram di Social Blast. Di Instagram kita ada Social Blast, ada link. Nanti kita juga sesekali kita soundul di story gitu. Ya, buat beli makan kucing aja. Iya. Ya nggak buat kita sih. Gak buat kita, gak cukup. Gak cukup. Karena tujuannya tadi edukasi sih menurut gua. Betul. Mudah-mudahan ini dari 300.000 ya Ya. minggu depan naik lah ya. 350. Kita masih jauh dari Miss Bri. Miss Bri gak usah khawatir kompetitor ya. Ya kita jadi Miss Bri gak usah khawatir ada kompetitor, kita masih jauh banget gitu. Masih jauh banget gitu. Ngomong-ngomong soal nyawer. Nah ternyata Ngomong soal nyawer. ngomong-ngomong soal nyawer, ternyata ini kita belum nyawer Cen, Belum. ke penyelenggara Kita ini siapa? Indonesia. Indonesia. Kita belum nyawer Pemerintah Indonesia. ke penyelenggara MotoGP Penyelenggara MotoGP yang di Mandalika ya. di Mandalika. Pertama-tama lu a big fan of MotoGP gak sih? Enggak, itu Rizdi tuh. Rizdi Buset dah, konten semua di TikTok MotoGP, dirilis MotoGP. Soalnya yang laku itu. Iya benar. Ya nggak apa-apa. Mau dimaafkan. Orang Indonesia trek-trekan doang. Senangnya trek-trekan. Ya, dimaafkan. Nah, gue MotoGP terakhir masih eranya Valentino Rossi kali ya. Ya, abis itu gue nggak ngikutin lagi sih. Nah, apa nih? Gue bingung. Nah, kalau ini kan sekarang lagi rame nih bahwa kita belum ngebayar hosting fee. Hosting fee ternyata harus bayar ya setiap kali menyelenggarakan Iya ya. itu. Tuan rumahnya harus bayar. Tuan rumahnya harus Tuan bayar. rumahnya harus bayar. Dan siapa yang bayar? Pemerintahnya, Pemerintahnya. Pemda lokal, Iya betul, Pemda, pemerintah sama penyelenggara, hostnya, penyelenggara. panitia gitu, Bayar panitia. ke penyelenggara si Dorna Sport Oh, si Dorna Sport. atau pihak swasta yang terkait. Oh gitu. Iya, Jadi iya. hosting fee-nya ini senilai 231 miliar. miliar, belum jelas siapa yang bayar karena Kemenparekraf udah nggak bisa membantu nih kartanya bukan wewenang pemerintah pusat tapi wewenang provinsi. Di sisi lain, Pemprov NTB bilang nggak ada budget karena lagi sibuk PON. Tapi agak Pon yang aneh ya coba lalu itu. dibebankan ke Pemprov. Tapi logikanya karena mungkin yang mendapatkan imbal hasil benefit itu Pemprov gitu ya. Agak aneh juga ya, maksud gua Iya. olahraga profesional kenapa harus ini kan dalam tanda kutip kan disubsidi ya. Iya harusnya. Pakai dana rakyat ya. Harusnya. Ini olahraga profesional gitu, kenapa harus Iya. kayak gini ya? Iya. Maksudnya harusnya mungkin dari penjualan tiket bisa betul nutup. atau sponsorship gitu ya. Maksud gue pasti kan sirkuit Mandalika ada sebuah badan hukum yang mengelola lah ya, kayak Betul. kayak GBK, kayak Sentul gitu kan. Betul. Ya tugas mereka gitu untuk nyari. Betul, iya. Nyari Karena kan income-nya nggak sih? harusnya gue sebagai penyelenggara misalnya siapa tadi namanya? Si Dorna. Dorna itu menganggap bahwa kalau gue kasih dalam bentuk apa ya? Bukan royalti ya, dalam bentuk license lah untuk lo menyelenggarakan balapan ini di tempat lo gitu. Asumsinya lo bisa gaining economic benefit dari situ. Makanya dari situ gue charge lo ya. Iya, Lo kan iya. dapat duit nih, gue charge ya karena gara-gara ini acar gue soalnya. Iya, gitu. Logiknya gitu. Dan kalau kayak gini tuh gue jadi bingung gitu di mana kita harus tarik garisnya gitu. Kalau acara motor GP bisa pakai uang rakyat, kenapa pesta pora enggak? Iya gak sih? Oh iya. Iya gak sih? Lu mau tariknya di mana gitu? Pesta orang penyelenggara pesta pora kan bisa bilang wah gue bikin economic benefit nih. Iya. Ayo Kemenparekraf bayarin Bener bisa. kos-kosnya. Jadi maksud gue di mana gitu kita tarik garisnya? Iya. Betul. Nah, dia bilang ini chairman MotoGP Mandalika bilang bahwa hosting fee harus dibayar sebelum tanggal 27. GP-nya minggu depan. Iya, Karena GP-nya balapannya 29. Wah, dan mereka lagi ngelobi untuk pihak Dorna Sport itu untuk Cicilan. Iya, pay later. Pay later. Karena kalau dia batal, ini banyak yang rugi gitu. Karena sudah dipersiapkan segalanya dengan matang ya. Iya, dan gue ini pernah ada baca satu komentar di Twitter dibilang bahwa ini adalah salah satu bentuk tidak becusnya perencanaan pemerintah dalam bikin sirkuit katanya. Dalam bikin sirkuit. Nggak mikir bahwa ini kan kalau orang mau nonton balapan kan jauh ya ke NTB. Iya. Ya nggak sih? Iya. Dan kayak tadi pemerintahnya belum siap gitu. Masa asal dibangun aja di NTB? Emang bagus sih maksud gue. Tapi ini juga imbas. Ini agak kayak kacang sama. Kenapa kacang sama telur? Ayam telur sama sama telur. ayam. Kenapa kacang ada di situ? Kacang. Gue ingetnya kacang telur. Nah, terus? Karena kalau kita bilang, kenapa dibangunnya di sana? Kenapa jauh dari pemukiman? Itu balik lagi ke masalah pemerataan Betul, kan jadinya, betul, gitu kan. Siapa yang mau didahulukan? Apakah sirkuit Mandalika ini adalah sebagai upaya pemerataan juga supaya akhirnya di luar Jawa di ya? luar Jawa gitu ya. Tapi nyatanya Kontribusinya sepi sekarang. peminatnya mungkin banyak di Pulau Jawa still dan biaya untuk ke sana juga mahal, aksesnya juga jauh gitu kan. Iya. Jadi menurut gue emang harus dimulai sih ya. Maksud gue, lu mau bikin Iya. sirkuit di mana? Di BSD gitu, Depok,
Kemenpora dan Kemenparekraf mau bantu. Oh, membantu akhirnya. Membantu akhirnya. Iya kan akhirnya dia statementnya Kemenparekraf pasti akan dibayar kata dia. Pasti akan dibayar. Tapi tidak tahu. Tapi tidak tahu. Iya. Lalu sih gimmicknya yang pakai Wonderful Indonesia. Oh Bayar gitu, setengah, bayar dia setengah. 8 miliar. Sebenarnya ada alternatif juga Sentul ya. Kenapa nggak Sentul? Karena dibilangnya nih Sentul itu belum siap menggelar ajang balap kelas dunia. Tapi instead of building Mandalika, kenapa nggak fixing Sentul? Lagi renov. Renov. Karena untuk memenuhi standar grade FIA. FIA itu F1 sama FIM MotoGP. Oh, lagi direnov sebenarnya Sentul. Udah dibolehin sama yang punya. Belum siap makanya lagi. Yang punya siapa, Chan? Yang punya Juragan. Juragan. Ya? Punya Juragan. Bapak Hutomo Mandala Mandala Putra. Putra dari mantan Presiden Soeharto lah ya. Betul. Gue gak berani aneh-aneh Pak. Siap. Nah, jadi gitu ya. Menurut gue serba salah sih. Di satu sisi kita pengen punya event MotoGP kelas dunia, tapi di satu sisi Kita? enggak ya, lu enggak ya. Tapi di sisi lain kita kayak gini kepepet budgetnya gitu. Memang Iya. negara nggak punya duit kayak gini lah. Iya, dan kenapa kayak misalnya contoh paling gampang aja, kenapa segala perencanaan mengenai pembangunan fasilitas infrastruktur yang nilainya besar itu kalau kayak gini kan kayak melenceng dari melenceng dari misalnya visibility tadinya, misalnya gitu kan. Kalau tuh lu mau bangun sebuah fasilitas apapun menggunakan duit negara, lu pastikan ekonomiknya jelas. Benar. Ya kan, itu nanti kalau misalnya ditagih, termasuk di dalamnya, kalau ditagih hosting fee itu yang bayar siapa? Iya kan itu. Ini kan artinya nggak lempar-lemparan kayak sekarang ya. betul gitu kan. Maksudnya lu justify lu bangun sesuatu, lu keluarkan uang triliunan di situ gitu kan. Tapi hasil masalah sesepele ini masih jadi Masih bola panas gitu. betul ya. Ada aja. Nih komentarnya juga bilang bagi yang punya 271T tolong dibantu nih, murah kok cuma 231M. Iya ya. Tolong dong. Siapa kek? Siapa yang punya 271 teh? Hotman Paris enggak ya? Harusnya sirkuit di Pulau Jawa atau Bali nggak sih buat MotoGP, pasti ramai dan lebih terjangkau akomodasinya. Again nanti dibilang sangat Jawa sentris ya. Iya. Nih NTB nanti Tuhan bantu namun tidak banyak, nunggu tahun berikutnya. Oh wow, this is so good. Oh wow, Pinter ya? keren. Nanti Tuhan bantu, namun tidak banyak. Kak C, the best kamu. Best KC Keren, kamu, wordplay-nya oke. Keren. Ya begitulah. Semoga lancar ya Provinsi NTB. Wow. Nanti, namun tidak banyak. Keren. Nunggu tahun. That's so funny. Ya. Jenis dia mikirnya. Iya. Nah, topik kedua ini kita ngangkat di sosial media kita Chen tentang kantin kejujuran. Lu pernah dengar? Apa itu kantin kejujuran? Kantin Menjual kejujuran bukan? kantin yang diharapkan para pembelinya itu jujur. Orang mana? Orang mana sih naif kayak gitu? Ya. Jadi kantin kejujuran ini adalah sebuah konsep ya, kita bilang konsep di mana kantin-kantin nggak ada yang jaga. Kantinnya nggak ada yang jaga. Jadi orang datang beli taruh duit sesuai dengan barang yang mereka ambil. Biasanya itu kayaknya setahu gue diprakarsai di kantinnya KPK ya, di kantornya KPK. Tahun 2007 terus bergulir ke sekolahan apa segala macam gitu. Terus barang-barangnya kayak jajanan gitu loh. Tapi yang terjadi adalah jadi tidak ada tidak ada pelayan di sana yang nggak ada. Jadi nggak ada, kalau kita bilang beli itu nggak ada yang nyaut. nggak ada yang nyaut. Jadi orang masuk ngambil sesuatu bayar. Bayar di situ, taruh duitnya di situ. Oh, ya vending machine ala kearifan lokal. Iya. Nah tapi yang terjadi adalah kantinnya tutup, cuma bangkrut. Karena Iya. banyak yang darmaji ya. Banyak yang tidak membayar. Dahar 5 ngaku hiji. Ya. Banyak yang nggak bayar. Iya gitu. Jadi banyak yang Bukan nggak bayar lagi, naruh 1.000 ngambil 10.000. iya naruhnya berapa gitu, ngambilnya Iya, kayak iya. sabrek gitu. Iya, Jadi iya. akhirnya bangkrut gitu. Ya. Lu tau gak sih itu yang ketawa siapa? Siapa? Yang dipecat jaga warung. Iya. Mampus lu. Mampus Gua jadi pecat. Lu bilang gak butuh gue. Orang-orang jujur. Iya. Nah, makan tuh rugi gitu. Jadi kan. ini sebenarnya membuktikan bahwa ya mentality korup itu nggak mesti di pejabat ya. Enggak. Iya kan? Enggak. Di kita gitu. Jadi nggak ngelihat ada kesempatan untuk berbuat curang ya kita akan curang gitu. Iya. Dan ini baru sebatas warung loh. Hal paling kecil ya. Berapa sih maximum spending yang lu keluarkan di warung? 20.000 bang ya? Ya 20.000, puluhan ribu lah ya gitu. Tapi orang willing untuk risk
pertama dosa, ya kan. Terus yang kedua merugikan orang lain. Apakah tidak terpikir itu? Dan pasti itu jadi presiden buruk lah ya. Orang kan nggak akan percaya lagi untuk membangun konsep-konsep kayak gini gitu kan. Iya, Tujuannya kan sebenarnya mendidik orang supaya berlaku jujur ya, Tapi menurut lo ada nggak region di Indonesia yang kalau itu diterapkan? Ini kan di mana? Di mana-mana, di Bekasi ya, di mana di KPK. Tapi ini ada nih. Di mana? Di Bekasi masih eksis dari 2008. Mampu dapat keuntungan 1,5 juta per bulan sampai omset 500.000 sehari. Untungnya sekitar 100. Kenapa gimana bisa keuntungannya 1,5 juta per bulan sampai omset 500.000 per hari? Untungnya sekitar 10%. Oh, ini anomali apa sebuah Bekasi ya? Bekasi ya? Tidak diduga ya? Iya. Kenapa iya? Kenapa ya? Maksudnya apa? Bekasi. Bekasi itu kan planet lain. Enggak. Jadi kan, bukan di bumi. Makanya tadi gue tanyakan, kalau ada satu daerah di Indonesia yang mungkin konsep ini berhasil diterapkan. Bekasi. Betul. Nama gue tidak akan nomor satunya Bekasi sih. Nomor satu lo apa? Jakarta mungkin, Jakarta Pusat. Bukan Aceh. Jakarta udah diancam dipecut aja. Masih banyak yang judi. Masih banyak yang korup makanan. Iya. Makan basi. Jadi emang benar sih. Jadi kalau lu tanya kayak tadi, Bekasi nggak akan masuk top 5 gua sih. Iya sih. Nomor satu cuma Jakarta. Karena Jakarta mungkin yang terlihat kayak misalnya SJW ya, rada SJW. Contoh paling gampang yang kalau kita suka ngelihat apa yang dibangga-banggain sama warga Jakarta itu antrian MRT. Rapi katanya rapi, gitu, lebih terdidik, lebih ya kan. Tapi gokil sih Bekasi. Respect buat SMA 1 Bekasi. Nah dia bilang ini ada yang komen korupsi ternyata masalahnya ada di dalam diri sendiri, janjian ngaret. Iya sih itu kan korupsi waktu juga ya. Masuk kerja telat. Ya, lu tadi lu telat lu. Pulang kerja duluan. Ya itu pintar. Kalau udah datang telat masa pulang telat? Jangan. Bansos cuma keluarganya yang diutamakan, dikasih bansos dijual lagi. Iya sih. Ya. Tapi ini apa? Mungkin kalau lihat dulu kita belajar, ini kan salah satu bentuk fraud ya. Ada fraud triangle. Ya, yang segitiga ya. Tiga segitiga. Dan itu dibilangnya fraud itu terjadi karena ada 3 faktor. Yang pertama ada opportunity. Kesempatan. Ada kesempatan, waspadalah. Bang Napi. Ada kesempatan, ada pressure. Gitu kan. Sama satu lagi nih yang penting yang dari meskipun ada kesempatan dan pressure, tapi kalau misalnya tidak dirasionalisasi itu tidak akan terjadi. Dan jadi yang terakhir itu rasionalisasi. Di kantin kejujuran yang ketiga itu ya, maksud gua kesempatannya ada. Kesempatannya ada, semuanya ada. Pressure-nya ada, mungkin aduh lapar gua nih enggak bawa duit, ya enggak sih? Atau mungkin sebenarnya pressure-nya enggak segitu gede gitu kan. Tapi daripada gue jalan ke sana lapar segala macam itu rasionalisasinya kan. Enggak, rasionalisasinya menurut gua lebih kayak teman gue ngambil nih. Oh iya, banyak gitu kan, nggak kena hukum. Gitu iya, udah gue aja juga ngambil gitu. Nah itu karena lemahnya penegakan hukum juga, betul ya. Jadi emang dibilang nih, mungkin korupsi bukan masalah kepribadian dan posisi, tapi kesempatan aja, bener sih. Bang Napi, insert foto Bang Napi di sini. Dan inilah revolusi mental sebenarnya tidak ada dampaknya 10 tahun terakhir ya. Iya. Terjadi lagi. Oh, revolusi mental ada dampaknya. Kan tujuannya kan ini kan, revolusi mental yang direncanakan 10 tahun yang lalu Pak Jokowi. Ternyata nggak ada efeknya juga nih. Pasang vending machine aja gitu. Ya, vending machine nggak gampang diambil ya, make sense juga sih. Ya, gitulah. Apakah harus kita terapkan nih kantin kejujuran? Iya. Apa kantin kejujuran perlu diterapkan di mana? Di sini. Di sini. Di kantor ini. Nggak usah. Nggak usah ngapain. Jadi emang kantin kejujuran ini secara ide bagus lah ya, secara konsep bagus, tapi eksekusinya di lapangan ya emang masyarakat kita gimana ya, gue bilang ya masih sulit lah. Masih sulit. Nah, lanjut ke topik ketiga gitu ya. Ini kita bikin konten BCA pernah nyaris bangkrut di tahun 98. Tahu nggak lo? BCA ya, bank yang justru terkenal bukan karena layanannya. Jadi? Satpam ya? Iya juga sih. Iya juga sih. Bank yang terkenal kan pinter banget ya, pinter banget orang luar gimana manajemennya untuk melatih satpam BCA. Lu punya BCA kan? Punya. Dan satpamnya emang helpful sih menurut gue. Betul. Datang, ditunjukkan mau kemana. Iya, dan waktu itu gue pernah ngebandingin gitu ya. Emang servisnya itu dimulai dari nyampe kita ke cabangnya, satpamnya udah mulai ini. Berarti kan dia kayak semacam out of scope gitu. Satpam menjaga keamanan. Iya. Kan? Satuan penjaga keamanan satpam ya kan. Tapi dia juga melayani. Tapi dia tahu ya maksud gue dia tahu gitu kalau dia akan nanya kayak mau ngapain Pak, ganti rekening atau apa, dia akan nunjukin itu. Padahal kan itu ya benar. Betul jadi tahu gitu. Bahkan prosedurnya tahu.
Jadi ibaratnya mungkin kalau dia suruh ternyata misalnya yang Jadi teller gitu. tellernya lagi sakit perut, dia bisa bantuin tuh yang di belakang gitu. Betul. Dan dibilang juga gitu bahwa kan ada yang ngebandingin di Twitter tuh kayak badan itu lebih bagus satpam BCA daripada polisi kita. Oh ya jelas. Oh ya jelas. Iya Iya, kan? iya. Lihat aja contoh polisi yang itu. Bahkan Verdi Sambo. Ya. Badannya lihat. Oke. Nah, tahun 98 BCA tuh pernah jadi korban bank rush. Bank rush. Apa itu bank rush? Bank rush itu kita jelasin dulu. Yaitu penarikan uang secara besar-besaran yang terjadi serentak. Kenapa? Biasanya kepanikan massal sih. Jadi Panik. orang nggak percaya dengan sistem perbankan. Karena kan kalau di Indonesia itu nggak di Indonesia sih, di dunia ya, sistem perbankan kita itu kan fractional reserve, tau nggak lo? Iya. Ya kan. Iya. Jadi uang yang disimpan di bank itu nggak 100% sebesar tabungan kita gitu. Betul, Jadi disimpan betul. cuma mungkin 10%-nya gitu. Betul. Karena kan mereka menyalurkan sebagai kredit kan. Betul. Jadi kalau 10% itu ditarik secara mendadak dan serentak itu bisa kolaps. Betul. Nah, Itu yang diperjuangkan sama teman-teman kita di kripto makanya. benar, kan? benar. Dan di emas juga. Jadi mereka sangat khawatir bank rush gitu ya. Ya. Jadi BCA itu pernah menjadi korban juga karena orang panik kan pada waktu itu 98. 98 dan belum ada LPS ya waktu itu ya. Jadi akhirnya BCA sempat nutup 16 kantor cabang dan minjem dana ke Bank Indonesia melalui skema BLBI ya. Iya. Dan nasabah mulai kembali berani naruh dananya di BCA. Iya, iya. Dulu BCA-nya belum segede sekarang kali ya. Ya mungkin udah jadi salah satu bank besar juga. Iya, iya. Dan lu tau gak sih BCA itu punya siapa dulunya? Sebelum punya Indomie. Iya, punya Salim kan. Jadi punya Salim. Katanya dulu karena usahanya Salim tuh banyak yang bermasalah dan punya banyak utang dan mereka nggak punya duit untuk ngebayar utangnya. Mereka tuh harus rela melepas beberapa bisnis Salim termasuk BCA ini. Dilikuidasi. Dijual, Divestasi. Di divest. Seingat gue tuh yang dijual itu BCA, terus Indosemen kalau nggak salah. Right. Itu dijual jadi agar menutupi dan membail out bisnis Salim yang paling menguntungkan. Yaitu Indomie. Indomie. Indomie Bogasari gitu. Betul. Jadi yang dijual itu adalah BCA. Jadi BCA waktu itu diselamatkan oleh BLBI kan pemerintah. Akhirnya dijual, dibelilah sama Hartono Brothers. Betul. Gitu Itu salah satu bet yang gila sih. tapi turns out kayak bagus buat kita ya. Maksudnya akhirnya Indofood jalan oke. Jalan sendiri, Indosemen jalan sendiri. BCA juga jadi oke banget sekarang gitu ya. Dan emang akhirnya Salim sekarang punya bank lagi gak sih untuk bikin BCA? Enggak ada ya? Ada gak sih? Bang Salim enggak ada ya? Enggak ada sih, seinget Nggak gua. tahu, ada yang tahu? Enggak ada ya? Yang milik Bang Salim tuh misalnya kan kalau ngomorasi kan pasti punya bank ya. Iya. Nah jadi ini 6 bulan kemudian ada sentimen Soeharto dan kerabatnya gagal ngatasin krisis. Termasuk salah satunya orang Soeharto, Sudono Salim pemilik BCA. Oh jadi sasaran bank rush juga ya. Iya. Ada sekitar 150 ATM dibobol, 17 kantor dibakar, 26 cabang dirusak. Dan BCA rugi 3 miliar. Wah ini 3 miliar zaman dulu Ini gede banget ya. 98 ya. 3 miliar dari pembobolan belum. Oh beres. gitu. 3 miliar. Tapi ini vandalisme banget sih. Iya. 26 cabang dirusak. Tapi lucu ya. Dan dulu gue pernah dengar katanya bank pertama yang pakai ATM tuh BCA, benar gak sih? Nggak tahu. Nggak tahu gue. Nggak tahu. Ya karena zaman itu kan ATM tuh masih menjadi teknologi yang Iya. langka Tapi ya. iya bener sih. Wah, ya mungkin bukan bank pertama tapi dulu udah termasuk yang paling banyak tersebar di mana-mana. Iya. BCA tuh pasti ada. Terus pemerintah sempat punya 51 saham BCA, terus dijual, akhirnya dibeli sama kayak tadi gue bilang sama Hartono Brothers. Oh iya. Di tahun 2022 tuh ada 3 calon kuat yang mau membeli BCA itu. Itu pada waktu 2022 itu sebelum dijual itu kan berarti punya pemerintah. Iya ya. Dijual. Gokil ya. Iya. Jadi bank himbara lo BCA. Pas zamannya Bu Mega kan, berarti kan. Pas zamannya Bu Mega. Nah itu Indosat dijual tahun berapa? Zaman Bu Mega juga. Zaman Bu Mega juga. Berarti pada saat itu sebenarnya ya. Cuan ya. Luar ya. biasa kalau ada yang ngurusin. Iya. Gitu. Makanya gue salah satu kenapa gue nggak terlalu suka zaman pemerintahan Bu Mega karena kayak gitu. Karena waktu itu mereka Kenapa nggak nerbitin bond saja ya? iya menguasai banyak aset akhirnya dijual-jualin gitu. Iya, kenapa harus mungkin belum ini juga ya, dilikuidasi, belum familiar divestasi. ya. Bikin nerbitin bonds pada waktu itu ya. Masih udahlah itu instrumen yang sangat. Iya juga ya. Karena seingat gua tuh zaman Bu Mega itu Indosat dijual, ini BCA juga dilepas. Terus Pertamina dulu punya VLCC, Very Large Very Crude Large Carrier. Carrier. Itu dijual juga di zaman BCA. Padahal itu Pertamina menjadi satu dari sekian banyak dari sedikit yang punya itu gitu, tapi dijual lagi gitu. Tapi untungnya dipegang swasta. Untungnya ya. dipegang swasta. Dan ini katanya mungkin balik ke sekarang nih ya, itu garis besarnya rencana ekonomi timnya Pak Prabowo juga tuh katanya. Kenapa tuh?
dia pengen memperluas kesempatan swasta untuk mengembangkan sektor-sektor penting. Bener Jadi sih. ya mungkin ketergantungan sama BUMN-nya Pemerintah jadi ya? nggak begitu besar. Pemerintah dan BUMN. Gua setuju. Gua secara ide privatisasi. setuju dengan itu. Karena menurut gue pemerintah nggak usah ikut jadi pemain. Lo jadi wasit aja, ngerti nggak? Iya. Makanya gua nggak terlalu Kalau ada setuju. monopoli ya kan. Iya Kalau ada diatur monopoli. aja gitu. Jadi maksud gua di cabang-cabang yang itu udah nggak usah pemerintah nggak usah ikutan main. Tapi kan nggak bisa ya terhalang oleh UUD ya. Terutama Yang menguasai hajat hidup orang banyak. Benar. Makanya gue begitu dengar pemerintahan Prabowo punya visi seperti itu, gue rada-rada setuju gitu. Udahlah, lu nggak usah ikut jadi pemain, wasit nggak usah ikut jadi pemain gitu. Ngatur aja gitu, biarin ke swasta. Kalau inisiatif-inisiatif itu didorong oleh pemerintah, maka kayak ketakutan di BUMN kayak nggak sanggup untuk mengelola bisnisnya jadi nggak ada lagi. Karena emang udah diinstruksikan, kalau bukan forte lo, ya udah nggak usah kasih ke gitu. swasta aja. Iya. Gitu. Dan kita punya pola pikir yang salah bahwa selama dipegang pemerintah itu akan baik, itu ternyata enggak. Iya nggak sih? Belum tentu. Iya kan? Karena banyak Siapa yang mikir kayak gitu? Enggak. ada zaman gue waktu pertama kali sebuah perusahaan tech mau IPO itu banyak udah pemerintah beli dong, ngerti nggak? Iya. Nggak sih? Iya, Jadi gue ngerasa kayak ya emang kenapa harus dikuasai pemerintah gitu. Iya. Jadi kita punya mindset bahwa kalau udah diatur pemerintah tuh pasti bagus. Nggak juga sih menurut gue. Jadi bener sih kalau kayak gini ya swasta aja udah biarkan. Toh swastanya jadi bersaing kan. Betul. Dan jadi bank terbesar di benar. Sekarang Alhamdulillah. jadi emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di Setelah brand. brand value juga benar. Enggak, brandnya Pak Prayogo. Oh sekarang ya? Sekarang ada brandnya? Wah anjir. Gokil sih. Jadi tahun 2022 itu dibeli sama 2002 itu dibeli sama Farallon. Farallon ini adalah perusahaan keluarga Hartono yang punya Jarum. Farallon itu bisnisnya sebenarnya pipa dia. Pipa Farallon. Enggak. Nah, sekarang tuh BCA ya reputasinya juga udah gokil sih. Maksud gua jadi perusahaan terbesar, market cap terbesar, brand value-nya juga terbesar gitu. Betul. Dan lu nyadar gak sih kalau BCA itu punya 2 app yang berbeda? Mobile banking. Blue sama mobile banking. Bukan. Hah? Ada mobile app-nya yang lama dan ada My BCA yang baru. My BCA sama Lu punya yang mana sekarang? Mobile Kayaknya BCA. mobil yang lama. Emang ada My BCA? Ada My BCA. Oh itu buat apa ya? Lebih canggih, lebih update, lebih apa? Lebih canggih. Dan mereka nggak ngebunuh app yang lama. App yang lama karena nasabahnya itu yang tua-tua kayak lu. Lebih familiar dengan app-nya. Yang pakai singlet ya kan. Datang ke kantor cabang bawa duit dalam kresek gitu kan. Nah, itu. Miliaran tapi. Iya. Kita baca komen ya. Seolah-olah baru. BCA IPO waktu 1.400 per lembar. Sekarang uang jajan sekolah waktu itu masih 200 per hari. Butuh 700.000 untuk beli satu lotnya jika harga pasar masih 1.400 per lembar. Iya sih, sekarang jadi mahal juga gitu ya. Iya. Ya wajar lah. Iya, dan sekarang menurut gua dia ya compete-nya sama bank-bank pemerintah sih ya. Gokil sih. Betul. Dan Himbara juga bagus lah, maksud gua salah satu sektor yang dikelola pemerintah yang menurut gua bagus adalah perbankan sih. Iya. Ya, Betul. dari sektor yang dikelola pemerintah, Betul. perbankan tuh menurut gua bisa compete sama swasta gitu. Karena Kenapa? pemerintah masih banyak butuh dana dari masyarakat untuk Iya. membeli bonds. Iya. Jadi makanya sektor perbankannya harus strong. Iya. Dan kredit lebih juga lah buat para dirut dan Menkyu lah ya, keren ya. Iya. Nah itu kita juga karena dari kejadian ras itu akhirnya belajar ya. 2005 dibentuk LPS. Iya. Yang tugasnya adalah menjamin Deposito ya, simpanan sebesar maksimal 2 miliar. Iya. Selama dengan ada syarat tertentu lah ya. Ada syarat tertentu. Bunganya Contohnya tidak boleh terlalu bunganya tinggi. tidak boleh terlalu tinggi. Nah ini yang mungkin teman-teman juga harus tahu nih gitu ya. Kan banyak nih sekarang penawaran deposito bunga sekian gitu kan. Nah tapi belum tentu range bunganya itu yang di cover sama LPS. Iya, jadi beware aja gitu. Terus sekarang juga pemerintah kan punya komite kestabilan ekonomi nasional tuh apa ya? Jadi gabungan antara 4. Pemerintah, Kemenkyu pemerintah ya. Kemenkyu, LPS, BI sama OJK gitu. Jadi 4 itu. Jadi biar lebih stabil lah keuangannya. Dan lesson learn-nya ada dari krisis 98 lah. Pemerintah jadi jago banget sih. Untuk memanage sistem perbankan ya. Lesson learn sih ya. Iya. Tahun 98 siapa sih kita Menkyu-nya? Ingat gak lo? Gue terlalu kecil sih untuk yang itu. Lupa. Tapi penggantinya zaman Bu Mega Pak Quick kan gitu. Nah gitu ya. Nah sekarang kita reaction nih. Ini udah disiapin kalau politik lagi, awas lu Riz. Menku 98 Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani. Enggak, bukan. 2021.
Dia belum ini. Wah. Ini. Oh my god. Partai Buruh umumkan dukung Prabowo Gibran. Capek-capek demo. Udah nggak kuat, capek-capek. Nah, you have to admit, man. Anies Baswedan is right. Ya, ya nggak sih. Tidak banyak orang yang berani berdiri di luar pemerintahan sebagai oposisi. Iya. Iya nggak sih. Dan maksud gua Partai Buruh ini kan yang kemarin lumayan vokal kan waktu yang demo Indonesia Darurat itu loh. Sekarang ya udahlah. Dan Anies Baswedan udah bilang kan di videonya dibilang kenapa nggak ikut gabung partai gitu. Jawabannya adalah partai mana sekarang yang tidak tersandera. Keren sih. Di satu sisi keren sih Prabowo Gibran ya, bisa merangkul. Hampir tidak ada oposisi berarti ya. Partai Buruh. Pemerintah sekarang ya. Cuman PDIP aja. PDIP aja kan yang belum resmi sih menurut gua. Belum secara vokal bilang kita berdiri. Tadi pagi gue baca berita Pak Jokowi mau dukung pasangan Pramono Rano di Jakarta katanya. Oh iya. Ya, gokil sih. Gitu. Game of Thrones ya. Gak jelas gimana. Game of Thrones man. Makanya gue sih udah di level membaca berita-berita seperti ini tuh udah nggak baper lagi men. Iya. Ya, nggak emotionally invested gitu. Karena hari ini baca ini besok kejadiannya beda lagi. Jadi dibawa ketawa aja udah. Lucu Tapi sih. lucu banget sih Partai Buruh ini. Tapi orang kayak di pingpong sih. Awal-awal, woi Partai Buruh. Terus dia sempat sosial medianya kayak sempat bikin slip tongue atau apa gitu kan. Tapi pas lagi demo, sekarang. Sekarang kesini lagi. Jadi emang ya there's no. Ya politik. Udah Partai Buruh. Ya udah politik. Ya maksudnya politik seperti itu kan. Iya. Maksud gua there's no permanent enemy or permanent friends kan. Yang ada hanya permanent interest. interest. Tapi lu setuju gak kayak kalau ada hal-hal kayak gini ya, hal-hal yang sifatnya kayak melawan mungkin moral sendiri, terus orang begitu dikasih tahu, ya namanya juga politik, terus oh iya gitu. Lu mengiyakan nggak? Enggak juga. Karena at the end lu harus punya value sih. Kayak ada moral kompas yang lu jangan bergeser gitu. Kalau lu cuma gampang terombang-ambing lah, iya namanya juga politik ya. Iya kan? Orang biasanya berhenti di situ bicaranya kan, namanya juga politik. Oh iya sih gitu. Iya. Tapi maksud gua lu harus punya moral kompas lah gitu. Next reaction. Kelamaan. Speed. Oh ini dia ngasih figures Ronaldo ya. Isinya Messi. Oke. Stop dulu. Cara stopnya. Ya. Speed. Wah ini fenomenan sih. Fenomeno sih. El kecepatan. Mumpung nih karena kita lagi syuting ini, dia kan lagi di Indonesia nih. Ya gimana menurut lu Chen? Jangan gue nanya lu kalau tadi. Dia kayak mungkin di luar artis kayak the most prolific moving billboard nih sekarang dia. Asli sih. Di dunia. Asli sih. The most prolific moving Lu billboard. tahu ngikutin nggak dia dari awal? Gimana dia pertama kali muncul? Gua ngikutin dari snip di TikTok. Iya. Kayak ini bocah siapa? Kayak dulu kan pas lagi streaming biasanya dia suka dimarahin sama orang tuanya, dipanggil sama ibunya gitu mulai dari Tapi situ. tahu nggak lo momen di mana dia naik? Tipping pointnya. Tipping point Waktu itu gara-gara waktu ditanya siapa pemain sepak bola favoritnya. Iya, dia waktu itu konten-konten stripping itu adalah reaction terhadap gol-gol Ronaldo. Iya. Sepak bola. Jadi headlines-nya pertama kali itu adalah an American reacts to football karena kan nggak populer kan, soccer kalau di sana kan bilangnya. Jadi dan dia ngeliat gol-gol Ronaldo, Ronaldonya gokil-gokil, akhirnya dia ngefans. Udah gitu doang. Naiknya. Gokil sih. Betul. Akhirnya kemana-mana sih. Betul. Ini it got you thinking kan kayak sekarang tuh untuk jadi orang dengan masa banyak, it just need personality sih. Iya. Gitu ya. Dan it doesn't have to be a real personality. Betul. Ya ini juga bukan real personality. Ini persona kan ya. Kayak kita bilang tadi gitu. Tapi emang Gen Z ini susah ditebak ya. Tapi gue jadi ini sih, gue ngerasa sangat tua kalau gue bilang ini ya. Gue nggak kebayang 10 tahun yang lalu ada orang gitu jalan kemana mendokumentasikan hidupnya secara live. Betul. Dan itu jadi tontonan. Dan jadi tontonan. 1 juta. 1 juta orang nonton dia diramal men. Tembus 1 juta masuk di rumah Indonesia hantu gitu ya. Tapi emang gimana ya? Dia monetisnya gimana sih menurut gue?
Menurut lu? Banyak Brand placement. Kayaknya dia punya banyak brand deals gitu juga. Soalnya di TikToknya dia punya pakai beberapa aparel gitu. Tapi kalau live streaming ini gimana? Dia nggak ada placement atau pura-pura minum apa gitu nggak? Membership gitu-gitu. Membership. Oh, iya, Membershipnya iya. juga jalan terus. Iya, Pak. iya, iya. Membershipnya. Ada yang minuman sama siapa namanya? Prime. Prime. Ya. SI sama Logan Paul. Gokil sih. Di Indonesia kita ada nggak streamer yang at least nggak usah selevel ini lah. Kalau YouTuber kan udah banyak. Streamer kita ada nggak? Winda Basudara paling mirip sama dia. Winda Basudara ya. Winda Basudara itu bukan YouTuber ya, tapi lebih ke streamer jatuhnya. Live stream. Meskipun di YouTube. Oh Dia selalu gitu. live juga sama Cashbeat. Tapi bedanya Winda nggak ingin membership. Oh gitu. Dia udah cukup dari AdSense katanya. Gila ya, menurut gua 10 tahun yang lalu men, lu nggak ada ngebahas ini sebagai profesi itu nggak ada sih. Yeah. Nggak kebayang. If you do something and you do it over and over again, somehow you make money of it. Iya. Dan gue pernah baca gitu di satu TikTok gitu, we make the right person famous katanya. Karena Speed ini kan baik dan suka ngasih duit lebih ya, dermawan gitu. Kayak kemarin kan dia beli tisu di Sudirman tuh, udah ambil semua gitu katanya. Ya karena banyak duitnya aja sih. Iya. Kalau gue juga segitu juga gue, alah. Ada anak kecil yang mau ke ini, I'm scared bukan apa, I have no money. Gitu. Oh Dia ya. malah dikasih duit sama dia. Oh iya. Dan dia rada jorok juga kan. Iya kan? Rada jorok kayak yang kemarin streaming itu yang ingusnya kemana-mana. Ingat lo? Yang streaming ini itu. Iya. Terus di Twitter ada yang reply, iya dia ngelapnya di baju gua lagi. Ada orang yang di situ. Ditunjukin bajunya bekas ingusnya Speed. Ayo banget anjir. Jadi gokil sih ya. Kita nggak pernah tahu kira-kira 10 tahun lagi akan seperti apa bentuknya. Kreatif ekonomi ini. Iya. Dan ini jadi challenge juga ya. Nggak tahu. Gua kan sekarang belum punya anak ya. Kalau lu punya anak gitu, lu akan mendidik anak lu tuh untuk ekonomi yang seperti apa? Iya nggak sih? Kayak. Iya, betul. Karena kan dididiknya tuh untuk memecahkan the future problems kan. Betul. Kalau kayak gini kan kayak sebenarnya ini juga ceritanya one in a million lah. Iya. Kan. Semua tahu bahwa streaming bisa jadi uang segala macam. Ada juga yang nontonnya satu. Betul, tapi this kind of content gitu kan. Sekarang kayak siapa yang tahu kalau mandi lumpur jam 12 malam dapat duit. Iya, disawer ya. Disawer gitu. Dan akhirnya semua orang juga ngajak collab kan. Ini kan acara-acara streamingnya si Speed ini kan didatangi oleh YouTuber gede Indonesia kan. Kevin Hart juga. Kevin Hart. Iya. Oh wow. Dia ketemu Ronaldo langsung juga lewat pemain-pemain. Iya, dan ini kan kayak kemarin gue lihat di streamingnya Speed ini juga Reza Arab ada, apa segala macam, si Celos juga ada. Jadi emang menjadi magnet untuk YouTuber gede juga gitu. Betul. Karena ya kita hidup di zaman currency-nya itu adalah attention. Iya. Dan Big Alpha juga melakukan itu kan. Betul. Attention. Dan knowing that in the next 20-30 years itu mungkin Gen Alpha akan mendominasi. Iya. Gue bisa jadi nih presiden dia. Benar. Ya kan influence, Bro. benar. Ya kan gitu. Dan lu pribadi, lu tertarik nggak menjadi profesi seperti ini? Nggak punya enough guts untuk melakukan itu. Gue sih nggak I don't have enough energy sih kalau Ya, gue betul. ngelihat dia Tapi kayak wah wuf. Gini dari nol sampai sukses itu kan ada awkward Period. face-nya. Gimana kalau lu nggak sanggup menghadapi reaksi orang terhadap awkward face-nya? Iya. Vincent ngapa umurnya udah 37 37 masih ngonggong-ngonggong. Iya. masih aja Gitu. ngonggong di Tapi live. kan sebenarnya kalau di ini mungkin pas umur 50 gue baru. Iya. 13 tahun kemudian. 13 tahun kemudian. Jadi emang fenomena lah. Ya gitu ya. Udah konten minggu ini selesai. Yeah. Sekali lagi gua ingetin buat kalian yang belum follow di Big Alpha tuh kita ada di Instagram, di Twitter, di YouTube, follow dan subscribe. Dan again terima kasih buat yang udah nyawer. Kalau pengen nyawer juga cek di sosial media kami. Oke, gitu Siap. aja. Gua Tirta. Gue Vincent. See you. Dah. Bye.